Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal iman kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 120160098, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Baik, langsung saja pada intinya. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan pada pertemuan 10. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Jelaskan. Para ahli berpendapat mengenai definisi perilaku konsumen sebagai berikut. Yang pertama, Gerard Zeidman dan Melanie Wildorf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, menurut Gerard Zeidman dan Melanie Wildorf, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat menggunakan barang dan jasa. Yang ketiga, menurut James V. Angel berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha, memperoleh, dan mempengaruhi barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Soal yang kedua, jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Berikut berapa manfaat perilaku konsumen perusahaan. Yang pertama, memahami perbedaan karakter setiap konsumen. Tentu saja konsumen satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita perlu merancang program campaign dan pemasaran yang disesuaikan dengan karakter setiap konsumen. Yang kedua, memprediksi tren pasar. Manfaat selanjutnya, kita dapat melakukan analisa terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas konsumen. Jika konsumen sudah jatuh hati terhadap suatu produk, maka konsumen akan melakukan pembelian terus-menerus. Yang keempat, meninggalkan nilai daya saing dengan kompetitor. Tentu saja sangat banyak kompetitor produk di luar sana. Ada yang menawarkan keunggulan dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Soal yang ketiga, jelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Perilaku konsumen yang mempengaruhi dalam melakukan pembelian suatu produk dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, faktor pribadi. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial. Dan soal nomor 4, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Soal yang kelima, jelaskan apa yang termasuk faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat, serta mengambil tindakan. Yang keenam, bagaimana faktor psikologis memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Ada 4 faktor psikologis utama mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ini adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku, kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Yang ke-8, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yang ke-9, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap merupakan tanggapan reaksi seseorang terhadap objek tertentu yang bersifat positif atau negatif, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rasa suka dan tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek tertentu. Yang 10, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk.
Ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian, antara lain pengenalan masalah merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Seseorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Yang keempat, keputusan pembeli. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan merek di antara beberapa merek yang tersedia. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Artinya, tahap dari proses keputusan membeli, konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas atau tidak puas. Soal yang ke-11. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Artinya, kecermatan dalam mempersikapkan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Soal nomor 12. Bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Persepsi konsumen terhadap suatu produk akan menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan produk mana yang akan dibeli. Jika persepsi tersebut tinggi, maka konsumen akan tertarik dan mengevaluasi masukan-masukan informasi yang mereka dapat mengenai barang tersebut untuk kemudian membelinya. 13. Informasi apa saja yang diperoleh dari perilaku konsumen? Beberapa informasi yang bisa Anda peroleh setelah mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama, analisis campaign. Yang kedua, keinginan konsumen untuk membeli. Yang ketiga, segmentasi pasar. Yang keempat, menganalisis sentimen. Soal nomor 14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar secara berperilaku seragam, atau proses mengelompokkan bagian-bagian pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum, tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku lebih seragam. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan ditarget. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Soal yang 15. Jelaskan dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Dalam segmentasi, pasar dapat dikelompokkan berdasarkan demografisnya. Demografi digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan, atau adapun dasar-dasar segmentasi pada pasar konsumen. Soal yang ke-16. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif. Sebutkan dan jelaskan. Syarat segmentasi yang efektif ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, measurable atau terukur. Berarti segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua, substansial atau banyak. Substansial berarti segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang ketiga, accessible, dapat diakses. Berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat, differentiable,
dapat dibedakan. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, actionable. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang memiliki perusahaan. Sekian penjelasan atau jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.